Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Setioningsih, dosen Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS. Kali ini saya mengampu mata kuliah menulis kreatif. Mata kuliah menulis kreatif ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa mampu memiliki pemahaman komprehensif berkaitan dengan seluk-beluk menulis kreatif berupa karya-karya sastra dalam bahasa Indonesia dan dapat menyampaikan ide-ide kreatif berupa karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel dengan menggunakan bahasa Indonesia secara tertulis dengan baik. CPMK menulis kreatif yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dalam bidang penulisan kreatif. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep dasar mengapresiasi, mengekspresi, dan mengkreasi karya sastra Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam menulis kreatif. Yang keempat, mahasiswa mampu mengapresiasi, mengekspresi, mengkreasi karya sastra Indonesia secara tertulis. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menghasilkan produk kreatif dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Bahan kajian mata kuliah menulis kreatif. Yang pertama, gaya selingkung penulisan kreatif media massa. Yang kedua, menulis kreatif, karya sastra, puisi, cerpen, dan novel. Yang ketiga, diksi dan gaya bahasa. Yang keempat, menulis puisi. Yang kelima, menulis cerita pendek. Yang keenam, menulis novel. Dan yang ketujuh, pandangan pengarang terhadap karyanya. Sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur pembangun cerita pendek dan teknik menulis cerita pendek. Sistem pembelajaran yang akan saya lakukan bersama mahasiswa yaitu secara tatap muka atau luring dengan metode case method. Materi yang akan disampaikan yakni terkait unsur-unsur pembangun cerita pendek dan teknik menulis cerita pendek. Selama perkuliahan, terdapat interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan juga sesama mahasiswa dengan mendiskusikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Mahasiswa berlatih membuat paragraf cerita pendek dengan teknik showing, not telling. Dan mahasiswa mendiskusikan hasil latihan mereka di depan kelas dan di ruang diskusi. Adapun indikator dalam perkuliahan hari ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, kualitas karya sastra hasil latihan mahasiswa. Yang kedua, kemampuan merespon tanggapan peserta diskusi dan dosen. Dan yang ketiga, ketepatan menjawab soal kuis tentang unsur pembangun cerita pendek. Sekian dari saya. Selamat mengikuti pembelajaran. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masih di kelas penulisan kreatif dengan materi yang sudah Ibu sampaikan di RPS sebelumnya. Hari ini pertemuan kedua, yaitu materi terkait dengan proses menulis kreatif cerpen. Dengan kalian nanti bisa beraktivitas, mahasiswa nanti akan dibagi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok itu nanti kalian akan ditentukan topik untuk mencoba latihan menulis, nanti juga akan presentasi di depan dari setiap tulisan yang kalian hasilkan. Itu sekilas tentang kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan bermain game terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berhadapan, samping dengan samping boleh, dua-dua, untuk menulis kalimat jika maka. Yang tengah nanti bisa dengan teman belakang depan. Ya. Oke, baik. Sekarang sediakan alat tulis dan ballpoint kalian masing-masing. Untuk yang sebelah kanan yang sebelah kanan tangannya Ibu ini, kalian membuat kalimat dimulai dengan jika. Satu kalimat saja, jika. Nanti yang di sebelah kiri Ibu, kalian akan menulis dimulai dengan kalimat maka.
tidak boleh tahu satu sama lain ya. Ini untuk menguji kekompakan di kelas ini. Silahkan dimulai dari sekarang, 1 menit ya. Jika dan maka. Aku ingin dimulai dari depan terlebih dahulu. Kamu bacakan, setelah itu dilanjutkan. Jika aku merasa gundah, maka aku akan kenyang. Berarti nih, selanjutnya silahkan belakang. Jika aku besok ke Sindoro, maka aku naik gunung. Wih. Ini kompak sekali mereka berdua. Silahkan yang belakang. Jika aku menjadi penulis, maka aku makan nasi. Iya, memang jadi apapun akan makan nasi ya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang contoh-contoh penulis di Indonesia yang memang beliau-beliau ini handal dalam penulisan cerpen dan tulisannya sudah dimuat di media, baik itu media online maupun di koran-koran ya, media cetak. Sebetulnya kapan sih kita itu bisa mulai menulis cerpen secara baik? Bagaimana sih cara menulis cerpen yang baik? Nanti Ibu akan menjelaskan sekilas tentang proses penulisan kreatif dari para pengarang maupun dari pengalaman Ibu sendiri. Karena beberapa hal memang sudah Ibu lakukan ya secara praktik dari Ibu masih SMA. Nah, menulis cerpen itu dimulai dari suka membaca. Di sini siapa yang suka baca? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Siapa yang suka membaca? Oke, silahkan baca apa Mas? Saya membaca novel Telie, judul Hujan. Silahkan, suka baca apa? Saya suka baca novel Terani Mm-mm. dari Salut buat yang kalian suka baca, karena sebetulnya itu ketika kita mulai menulis kreatif itu dimulai dari suka baca. Suka baca apa? Bisa dongeng masa kanak-kanak, bisa cerpen atau novel, dan juga novel terjemahan. Dan yang keempat adalah kalian harus membaca dan membaca lagi. Karena hubungan membaca dan menulis itu seperti proses metabolisme dalam tubuh. Membaca itu ibaratnya kalian makan, menulis itu ibaratnya kalian berkeringat atau BAB. Tidak mungkin kalian bisa BAB kalau tidak pernah baca. Dan tidak mungkin kalian itu suka makan, baca, tapi nggak pernah BAB. Pasti ada yang salah sama pencernaan kalian. Jadi kalau Ibu perhatikan, kalian suka baca, harusnya kalian juga jago nulis. Harusnya. Nanti kita akan kulik kembali bagaimana cara proses kreatif itu bisa kalian pelajari. Teknis menulis kreatif cerita pendek. Kalian dulu sudah mendapatkan mata kuliah teori sastra, yang mana di dalamnya kalian tahu bahwa karya sastra yang paling pertama muncul dalam komunitas kita, manusia di bumi ini adalah puisi. Itulah kenapa novel disebut sebagai sebuah karya baru, karena memang munculnya baru-baru ini. Jauh sebelumnya itu bentuknya puisi. Mahabharata, Ramayana, itu bentuknya adalah sekumpulan puisi, syair, yang pada akhirnya seiring berjalannya waktu itu akhirnya dinarasikan menjadi kisah yang sekarang kita bisa nikmati. Nah, itulah alasannya kenapa ketika kalian menulis cerpen atau novel, bahasanya pasti puitis. Tidak ada bahasa novelis atau bahasa cerpenis. Karena memang awalnya adalah puisi itu. Nah, berikutnya rahasia kreativitas itu apa toh? Yaitu mendekatkan tangan ke otak. Yang artinya di sini adalah setiap gagasan yang kalian punyai, entah itu ide untuk menulis cerpen maupun tulisan yang lain, itu dimulai dari tangan kalian mau menuliskan apa yang ada di otak kalian. Jadi tidak mengawang-awang. Di sini kalau ada yang pengen menulis tapi itu hanya muncul di kepala tanpa kalian dekatkan dengan tangan kalian, itu tidak akan hadir sebuah karya. Jadi rahasianya simpel kan, dekatkan tangan ke otak. Berikutnya, draft pertama tulisan itu pasti buruk. Semua penulis yang paling bagus sekalipun, dia pasti punya draft yang berawal dengan tulisan yang buruk. Itulah kenapa nanti ada proses setelah menulis adalah editing. Jadi, paragraf pertama yang buruk itu bisa dibenahi lagi menjadi paragraf yang baik. Sampai sekarang pun ketika Ibu sudah menghasilkan 3 novel, 1 kumpulan cerpen, setiap kali menulis itu pasti dimulai dari draft pertama yang buruk. Tapi nggak apa-apa, teruskan saja. Dan yang kedua, mungkin kalian pernah berpikir, Bu, kami kuliah 20 SKS 1 semester. Semua waktu kami terbuang untuk mengerjakan tugas dan menonton drakor. Kapan kami bisa menulis cerpen? Sebetulnya,
menulis cepat itu adalah menyelamatkan waktu dan mood kalian. Jadi kalian punya waktu 1 jam aja, kalian manfaatkan. Daripada scroll Instagram ya, daripada lihat TikTok atau lihat Shopee misalnya ya, akan lebih baik kalau kalian menyelamatkan mood kalian itu dengan nulis cepat. 1 jam aja. Ibu harap setelah kelas ini kalian bisa menghasilkan satu karya yang bisa dibukukan di kelas ini, biar bisa membedakan mana mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan lainnya. Gitu ya, sepakat ya? Oke. Kalian juga bisa menggunakan strategi 3 kata. Ini adalah alat bantu yang menurut Ibu juga cukup strategis. Kalian pikirkan secara abstrak langsung tanpa kalian pikirkan, aduh nulis apa ya? Contoh, oke, aku akan menulis dengan 3 kata, buku, kucing, dan nasib. Kalian otomatis dipaksa untuk menuliskan 3 hal itu yang awalnya mungkin tidak punya ide sama sekali. Itu bisa kalian gunakan. Berikutnya, jangan menulis sekaligus mengedit. Ini yang sering terjadi ya, entah nulis artikel ilmiah atau cerpen sekalipun, itu haram hukumnya. Kalian nulis sambil ngedit, saltik, kurang dimiringin, nulis-nulis saja. Itulah kenapa ada yang namanya editor. Jadi tugasnya memang untuk mengedit. Jadi setelah ini kalian, Ibu berikan tugas untuk menulis. Kalian harus mempraktikkan menulis tanpa sambil mengedit. Mengedit itu nanti setelah pasca menulis. Dan yang penting adalah show, don't tell. Misalnya yang pertama, gadis itu sangat cantik, hatinya baik, dan lebih dari itu, ia seorang yang sangat ramah pada siapa saja. Itu membosankan. Coba yang kedua, di sebelahku duduk seorang gadis bermata biru. Alisnya yang tebal seperti bentangan sayap elang. Rambutnya hitam berkilau dan menggelombang menyentuh punggungnya. Jadi, ketimbang menyampaikan Rosi adalah seorang perempuan yang penyayang, lebih baik tunjukkan bagaimana dia selalu menjadi orang pertama yang menjenguk temannya yang sakit. Ketimbang mengatakan Teddy adalah pesulap yang hebat dan berbakat, tunjukkan sambutan orang-orang pada pertunjukannya. Jadi akan sangat membosankan ketika kita bilang, aku punya seorang teman, dia itu sangat baik padaku. Cerpen itu nggak seperti itu ya. Fiksi itu tidak seperti itu. Jadi fiksi adalah mengungkapkan hal-hal tidak secara langsung. Itulah kenapa mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Jadi ketimbang fiksi itu bukan suatu orasi yang merdeka, kita harus menghilangkan konsep perbudakan. Fiksi tidak seperti itu. Dia pasti menghadirkan buruknya perbudakan dari kisah-kisah para tokohnya. Karena itulah bedanya fiksi dengan karya ilmiah. Di sini ada yang suka baca novel terjemahan. Setelah ini kalian coba cari tentang misalnya Gone with the Wind. Itu adalah kisah perbudakan di Amerika. Kita bisa belajar banyak ya dari tulisan-tulisan orang lain. Misal Musashi dari Jepang. Kalau di Indonesia, Bumi Manusia. Dari situ kita akan belajar sejarah juga ya. Dan Ibu harap sebelum kalian menjadi penulis yang hebat, kalian menjadi pembaca yang hebat terlebih dahulu. Kalau ada yang suka baca Eka Kurniawan nggak? Oke. Setelah ini coba cari Eka Kurniawan. Cantik itu luka ya Mbak ya? Udah pernah baca? Yang apa judulnya? Oke. Kalau kita mempelajari proses kreatifnya Eka Kurniawan, Cantik Itu Luka, kita akan tahu tentang 100 tahun kesunyian yang mana mau difilmkan di Netflix. Kalau kalian suka nonton Netflix, serial Netflix, itu Eka Kurniawan terinspirasi dari novel 100 tahun kesunyian karya Gabriel S. Marquez. Pernah baca? Ya, itu karya Amerika. Itu mengambil setting di Amerika Selatan, yang mana akhirnya Eka Kurniawan itu terinspirasi dari 100 tahun kesunyian itu menjadi novel Cantik Itu Luka. Makanya dalam teori pengkajian prosa fiksi itu ada yang namanya intertekstual teks. Intertekstual, teori intertekstual, bahwa suatu teks tidak mungkin
tercipta tanpa adanya teks yang lain. Itu kalian juga sudah pelajari ya di mata kuliah sebelumnya. Oke, selanjutnya Ibu ingin kalian praktik. Nah, setelah ini kalian berkelompok ya, 4-4, depan belakang, bisa saling berkumpul. Kalian mulai praktik menulis, tulislah paragraf yang ada di 3 ini ya. Kalian boleh memilih mau menuliskan tentang cinta, benci, atau sedih tanpa menggunakan 3 kata itu. Jadi bagaimana sih kalian itu ketika merasakan jatuh cinta atau ketika mengamati orang lain jatuh cinta tanpa mengungkapkan kalau itu cinta? Atau bagaimana kalian itu mengekspresikan kebencian kalian terhadap seseorang tanpa kalian ngomong benci? Pasti bisa. Karena kadang-kala kalian tidak bisa mendefinisikan perasaan kalian sendiri kan. Itu bisa kalian tuliskan lewat kata-kata. Gitu ya. Sekarang Ibu ingin kalian praktik menulis tentang 3 ini. 10 menit bisa ya dari sekarang, silahkan. Kalian mau nulis tentang apa nih? Bertiga? Sedih, oke, sedih. Oke, fix. Ya, baca di depan. Nggak usah pakai itu aja. Ya, boleh. Kan di sini. Ya, lewat situ boleh. Jadi kelompok saya menulis tentang cinta dan ini hasilnya. Ia adalah sesuatu yang tak terlihat, namun terasa hingga berulang. Ia hadir dalam diam, dalam tatapan yang tak tertahan, dalam perhatian kecil yang sering luput dari mata. Ia membuat dua hati berjalan seiring meski tanpa banyak kata. Dalam senyum yang muncul tiba-tiba, dalam rindu yang tak pernah diminta datang. Ia tak butuh alasan, tak menuntut balasan, cukup hadir dan segalanya berubah menjadi lebih hangat. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Bisa duduk ya. Baik, saya catat ya untuk kelompok 4. Kalian bisa sebetulnya membuat kisah seorang tokoh yang dia itu merasa setiap kali si sosok yang dia cintai hadir, misalnya dia suka bau parfumnya, dia selalu ingin menolongnya dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya bisa menjadi ungkapan sebuah rasa cinta. Nah, dalam mendeskripsikannya, kalian itu kalau bisa menggunakan 5 indera kalian, yaitu penciuman, kemudian sentuhan, bunyi, dan juga kalau bisa juga ada mencecap, itu akan lebih baik. Kenapa? Kita bandingkan 2 contoh berikut ini. Kalian bisa baca ya di sini ya. Lelaki itu mengendap-endap di kegelapan. Rumah yang ditujunya tampak seperti bongkahan hitam. Pintu rumah itu tertutup tetapi tidak terkunci seperti yang sudah dijanjikan oleh perempuan pemilik rumah. Bandingkan dengan contoh yang kedua. Lelaki itu mengendap-endap di kegelapan. Telinganya menangkap dengkur napas saudaranya, batuk ayam. Perempuan pemilik rumah itu sudah berjanji akan merapatkan saja pintu rumahnya dan tidak menguncinya. Namun, ia berharap lebih dari itu. Kalau kalian baca contoh yang pertama, ini memang tulisan, tapi kesannya seperti kalian menonton film bisu. Jadi tidak ada suaranya. Bandingkan dengan contoh yang kedua. Di situ kalian bisa mendengarkan batuk ayahnya, napas ayam, bahkan perasaannya sendiri. Itu akan lebih menarik perhatian pembaca dan lebih terasa. Karena tidak seperti film bisu, tapi film yang penuh dengan suara dan warna tentunya ya. Nah, latihan ini nanti menjadi tugas setelah perkuliahan selesai ya, mendeskripsikan dengan 5 indera. Sebelum itu kita akan belajar tentang dialog ya, itu salah satu elemen yang penting. Ada 3 kunci yang akan Ibu tuliskan. Yang pertama, jangan membuat dialog seperti menyalin percakapan sehari-hari, itu membosankan. Jangan mengulang apa yang ada di dalam narasi,
itu pemborosan. Dan kalau bisa tambahkan bahasa tubuh bila perlu. Ini adalah tulisan yang sering Ibu temui ya. Pagi hari itu Ani terlambat pulang dari sekolah. Dia pun mengetuk pintu dan setelah itu dia bertemu dengan ibunya. Maaf ibu, aku terlambat sekolah. Padahal di narasi sudah ada keterangan bahwa dia terlambat sekolah, tapi di dialog ada dialog, maaf ya aku terlambat sekolah. Itu sering ibu temukan dalam lomba-lomba cerpen dan lain sebagainya, dan pasti akan ibu nilai jelek karena itu pemborosan dan menurut ibu kurang efektif. Karena cerpen itu betul-betul kita dituntut untuk sependek mungkin tapi se-impact mungkin. Dan terkait dengan sudut pandang itu juga menjadi pilihan sendiri ya. Nanti kalian bisa memilih tentang sudut pandang, karakter, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir terkait dengan konstruksi yang bisa menjadi salah satu penguat cerpen kalian. Relevansi tentu dengan kehidupan kalian sehari-hari. Keseimbangan antara dialog dan narasi itu sebetulnya akan lebih bagus kalau seimbang. Meskipun ada beberapa penulis memang punya gaya selingkuh tertentu. Yang ketiga, dramatisasi situasi. Dan yang keempat, suspense. Suspense ada yang tahu apa suspense? Angkat tangan kalau ada yang tahu. Suspense, ya kalau di motor apa mas suspense itu? Iya, per yang buat naik turun. Suspense itu fungsinya seperti itu. Kalau kalian pernah baca cerita detektif yang mana kalian ingin lihat endingnya seperti apa dan bikin kalian nggak berhenti-berhenti, itu penulisnya pakai teknik suspense. Bikin pembaca terus pengen baca sampai akhir. Dan itu teknik yang bisa kalian gunakan dalam menulis cerpen kalian nanti. Dan yang terakhir, surprise. Menurut ibu, surprise ini adalah kunci untuk penulis pemula kalau mau misal menang lomba atau dimuat di media. Karena surprise ini atau kejutan ini unsur yang menurut ibu sangat menarik. Apalagi kalau kalian baca Harry Potter misalnya ya, atau kisah-kisah tertentu yang ternyata tokohnya ini loh, atau pembunuhnya ini loh, ada unsur surprise, kejutan. Atau kalau bahasa anak sekarang, plot twist. Nah, plot twist ini bisa kalian manfaatkan ketika kalian menulis cerpen. Dan yang terakhir ini adalah referensi yang ibu gunakan. Ada creative writing karya Aslaksana. Kalian bisa membaca lebih lengkap teknik Aslaksana dalam menulis. Yang kedua, Haruki Murakami, What I Talk About When I Talk About Running. Dia cerita nih tentang proses dia menjadi seorang pelari sampai akhirnya bisa mencapai ultramaraton dan triathlon, tapi dia kaitkan dengan proses menulis. Menulis itu ibaratnya seperti lari maraton, perlu energi yang banyak. Kalau cerpen mungkin lari 1 km, tapi kalau novel itu seperti maraton, 42 km. Itu perlu energi, perlu konsentrasi. Makanya sekarang mungkin ibu jarang menulis novel, karena waktu ibu tidak sesenggang waktu mahasiswa. Itulah kenapa mahasiswa ibu tuh bisa nulis 2 novel ya, seusia kalian dulu. Waktu SMA bisa nulis 1 novel. Dan diterbitkan Gramedia Pustaka Utama. Waktu itu dapat honorarium 20 jutaan tahun itu, dan bisa buat beli mesin cuci buat ibunya, ibu di rumah. Nah, ibu harap kalian bisa mengembangkan bakat kalian menjadi suatu wirausaha. Kan ada tuh sanggar bahasa wirausaha literasi. Kalian bisa mulai dari cerpen ini. Terus ada lagi yang ketiga, seni menulis, Haruki Murakami juga, dan Semesta Murakami. Sebagai penutup, silahkan kalian mengerjakan kuisis yang ibu sediakan di depan sini ya. Kalian bisa klik ini, bisa kalian scan barcode di depan. Kalau mau kode juga boleh 403251, karena sekarang kuisis namanya Wayground, bukan kuisis lagi ternyata. Oke, kalian bisa gabung ya. Silahkan. Sudah ada yang bergabung, Fahmi Brilian. Berikutnya pakai nama asli ya, jangan nama. Fatia Alfi Frivanika sudah bergabung. Adele,
Eka, Aletea sudah, Mutia, Kezia Lintang. Ada Ivana. Oke, Syarifah, Renaldi. Oke, yang terakhir Faiza ya. Baik, akan Ibu mulai. Kalian bisa langsung mengerjakan soal yang di dalamnya. Nanti hasil dari pekerjaan kalian akan menjadi salah satu nilai kuis dan juga partisipasi kalian dalam kelas tadi. Silahkan. Ya, terima kasih ya sudah mengerjakan sampai selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang gaya selingkung setiap media. Sebelum kalian mengirimkan tulisan kalian ke media, baik itu Solopos, Kompas maupun Tempo, kalian harus pelajari dulu gaya selingkung mereka. Jadi setiap media itu pasti punya gaya selingkung yang berbeda. Untuk hari ini, silahkan saya ingin salah satu mahasiswa bisa mengungkapkan refleksi pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Ade Subenari 1223001. Yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah bagaimana menulis kreatif, mulai dari proses kreatifnya seperti menemukan ide itu bisa berasal dari kata-kata yang random gitu. Lalu apa saja yang kita itu ditulis saja dan tidak apa-apa jika yang pertama itu belum, karena nanti bisa diedit. Ya, memberikan rangkuman luar biasa ya untuk hari ini. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bernyanyi, Sana membaca, di sini menulis. Siap? Siap. Ya, 1, 2, 3. Di sana baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian semua ya.